Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya sangat senang boleh jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 27 Juli sampai tanggal 2 Agustus tahun 2025. Semua yang diuraikan di sini, yang dijelaskan di sini, sesungguhnya merupakan bagian dari refleksi kita atas kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat menurut 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Yang kedua, mengapa penulis surat 2 Tesalonika menekankan tentang kewajiban untuk mengucap syukur dalam pasal 1 ayat 3. Yang ketiga, bagaimana gereja mengupayakan untuk terus menerapkan kasih terhadap orang lain sehingga melihat orang lain sebagai saudara. Itulah 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan mari kita bahas satu persatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita arahkan konsentrasi kita untuk melihat pertanyaan nomor 1 dan mari kita bahas pertanyaan ini. Pertanyaan nomor 1 bunyinya seperti ini. Apa yang saudara pahami tentang iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat menurut 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Saudara, ini pertanyaan yang bagus sekali untuk kita renungkan bersama dan ini merupakan bagian dari refleksi kita atas surat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Saudara, dari pertanyaan nomor 1 ini ada 2 hal yang harus kita dalami, yaitu tentang iman dan kasih. Di sini kita diminta untuk memahami apa itu iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat menurut kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Dari kitab 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12, kalimat iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat, itu kita temukan dalam ayat 3. Yang bunyinya seperti ini. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Nah, apa maksud Paulus dengan perkataan tersebut? Saya mencatat ada 4 hal penting di sini. Yang pertama, pernyataan iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat. Pernyataan ini merupakan pujian dari Paulus kepada jemaat di kota Tesalonika saat mereka sedang mengalami hambatan dari pihak penganut agama Yahudi kala itu. Saat Paulus menulis surat 2 Tesalonika pada tahun 52 Masehi, penganut agama Yahudi membenci penganut kekristenan dan melalui surat ini Paulus menghibur jemaat dan memuji mereka karena iman yang makin bertambah dan kasih terhadap orang lain yang makin kuat. Jadi ini adalah pernyataan yang meneguhkan iman jemaat agar mereka tetap bertahan dalam iman mereka, agar mereka tetap menjalani kehidupan yang saling mengasihi satu sama lain. Yang kedua, kata iman yang digunakan di sini, saya memperhatikan dalam teks, itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani. Pistis. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, iman. Nah, kata ini selain diterjemahkan iman,
Kata ini sebenarnya bisa diterjemahkan jaminan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kesetiaan. Jadi dari kata pistis bisa diterjemahkan iman, tapi bisa juga diterjemahkan jaminan dan kesetiaan. Jadi beriman sesungguhnya menjadi jaminan atau garansi bagi kita beroleh hidup yang kekal. Tanpa iman, engkau tidak mungkin beroleh hidup yang kekal. Tanpa iman, engkau tidak mungkin diselamatkan. Iman yang dimaksud adalah iman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah, masalah sering muncul ketika ada orang yang mempersoalkan orang Kristen tidak kuat dalam imannya. Artinya ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, ketika ada problematika kehidupan, iman mereka menjadi goyah. Sampai di sini kita paham bahwa beriman bukan berarti tidak ada ujian di dalamnya. Ketika kita beriman, Tuhan menguji sejauh mana iman kita kepadanya. Jadi pergumulan kehidupan, tantangan, dan godaan semuanya merupakan ujian bagi iman kita. Nah, disinilah penting bagi kita untuk memahami kata pistis yang juga berarti kesetiaan. Dalam percaya ada kesetiaan. Itulah iman yang sejati. Rasul Petrus pernah gagal ketika dia menyangkal Yesus 3 kali. Dia gagal menjaga, memelihara imannya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi setelah Yesus menjumpainya dan bertanya sebanyak 3 kali, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku?" 3 kali Yesus menanyakan hal ini kepada Simon Petrus. Pada saat itulah Simon Petrus menyesal. Dia bertobat dan kemudian dia bangkit dari kesalahannya itu. Dia mengalami perubahan kehidupan 180 derajat dan dia memelihara imannya dan mati dalam imannya. Inilah contoh sederhana perjalanan iman Petrus dan bukan tidak mungkin kita mengalaminya. Iman itu jatuh bangun. Beriman bukan berarti tidak ada ujian. Dalam ujian yang pertama kita bisa saja gagal, kedua bisa saja gagal, ketiga bisa saja gagal, tetapi ada satu di mana kita sukses, kita berhasil dalam menjaga, memelihara iman kita. Inilah contoh sederhana dari Petrus. Ada saat dia goyah dan jatuh, tetapi kemudian dia bangkit dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang ketiga, kata kasih di sini diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, agape. Kebanyakan orang Kristen tahu, inilah kasih Allah. Dan kasih inilah yang diajarkan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang tidak bertepi, kasih yang tidak membedakan orang, kasih yang berkorban, itulah kasih Yesus Kristus yang diajarkan, yang diperlihatkan melalui kehidupannya kepada kita semua. Saat dirinya tergantung di kayu salib, dia memberikan pengampunan kepada mereka yang menyalibkannya. Inilah kasih yang radikal, mengasihi bahkan kepada mereka yang melukai hati kita. Yesus pernah mengajarkan kasih itu lewat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang dirampok oleh penyamun dan hampir mati, orang ini segera menolong, mengobati, bahkan membiayai pengobatan dari orang yang hampir mati ini. Itulah kasih agape. Dan lewat perumpamaan ini, Yesus sesungguhnya sedang menunjukkan kepada kita bagaimana cara hidup dalam kasih agape itu. Yang keempat, pernyataan Paulus, iman makin bertambah dan kasih terhadap orang lain makin kuat.
memberikan pesan kepada kita bahwa iman itu ibarat tanaman. Ketika kita menanam, awalnya bertunas hingga akhirnya menjadi pohon yang besar. Iman itu berproses dari yang kecil dan bertambah besar. Demikian halnya kasih. Kasih itu tidak serta-merta menjadi kuat. Kasih itu juga berproses dari lemah hingga menjadi kuat. Persoalannya, apakah kita mau berproses dalam iman? Apakah kita mau berproses dalam kasih? Ini adalah pertanyaan yang sangat baik untuk kita renungkan. Sebab dalam menempuh kehidupan, dua hal ini jangan kita abaikan. Beriman dan hidup dalam kasih. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya begini. Mengapa penulis surat 2 Tesalonika menekankan tentang kewajiban untuk mengucap syukur dalam pasal 1 ayat 3? Saudara, kata wajib dalam pasal 1 ayat 3 itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, opheilo. Kata ini secara harfiah berarti sesuai atau pantas. Ini menunjuk pada tindakan yang benar dan pantas untuk dilakukan. Opheilo, tindakan yang benar dan pantas untuk dilakukan. Alkitab berbahasa Indonesia menerjemahkannya wajib. Nah, dari sini kita paham mengucap syukur merupakan tindakan yang benar dan pantas dilakukan oleh Paulus ketika dia melihat kehidupan jemaat di Tesalonika saat masih bersama-sama dengan jemaat ini. Kemudian saat berpisah, Paulus pun mendengar cerita tentang jemaat Tesalonika yang imannya bertumbuh dan kasihnya semakin kuat. Jadi mengapa Paulus menekankan kewajiban di sini untuk mengucap syukur? Karena iman yang dia tabur bertumbuh dan kasih yang diajarkan semakin kuat. Bagi saya, mengapa Paulus menekankan kewajiban mengucap syukur? Saya mencatat ada 3 hal yang sangat fundamental di sini. Yang pertama, mengucap syukur adalah ciri hidup orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Siapapun, jika dia sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, dia pasti menjalani kehidupan yang selalu mengucap syukur. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda menjalani kehidupan yang selalu mengucap syukur? Itu adalah ciri hidup orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Yang kedua, Allah berkarya dalam segala peristiwa untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Dalam karya pelayanan Paulus, jemaat Tesalonika bertumbuh dalam iman dan kasih, dan itu adalah karya Allah melalui Paulus. Yang ketiga, mengucap syukur bisa terjadi kapan saja jika kita mau melihat karya Allah di dalam kehidupan kita. Paulus tidak berfokus pada jemaat yang dianiaya. Paulus berfokus pada cara hidup mereka yang bertumbuh dalam iman dan kuat dalam kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya berbunyi seperti ini, bagaimana gereja mengupayakan untuk terus menerapkan kasih terhadap orang lain, sehingga melihat orang lain sebagai saudara? Saudara, pertanyaan nomor 3 ini sangat baik untuk kita dalami bersama. Di sini kita bicara tentang gereja. Ketika bicara tentang gereja, pikiran kita janganlah mengarah pada gedung gereja, atau institusi gereja, atau organisasi gereja. Kita membuang pikiran itu, sebab gereja adalah persekutuan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Nah, itulah gereja.
ketika ada 2 atau 3 orang bahkan lebih berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, itulah gereja. Gereja adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Nah, dari sini kita paham bahwa ketika kita bicara gereja, itu bicara tentang diri kita sendiri. Kita yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, dengan begitu, pertanyaan bagaimanakah gereja mengupayakan untuk terus-menerus menerapkan kasih terhadap orang lain, sehingga melihat orang lain sebagai saudara. Ini merupakan pertanyaan yang sangat relevan bagi diri kita. Nah, berpijak dari kerangka berpikir ini, yang dapat kita upayakan untuk terus menerapkan kasih adalah sebagai berikut. Saya mencatat di sini ada 4 hal yang sangat penting, dan mari kita simak satu persatu. Terlebih yang nomor 4 itu sangat baik untuk kita renungkan dan kita terapkan di dalam kehidupan. Yang pertama, milikilah kesadaran bahwa semua orang yang menghuni planet bumi ini adalah ciptaan Allah yang termulia. Siapapun, tanpa memandang latar belakang kehidupan orang tersebut, lihatlah mereka sebagai ciptaan Allah yang termulia. Kalau kita punya mindset yang seperti ini, kita dapat mengasihi semua orang. Sebab yang namanya ciptaan Allah harus kita jaga, harus kita lindungi, harus kita rawat dan hormati. Yang kedua, teruslah mengingat bahwa kita ini adalah pengikut Yesus Kristus. Ajaran Yesus Kristus adalah kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dengan mengingat ajaran ini, maka kita dapat mengasihi semua orang, memandang semua orang sebagai saudara, karena ketika kita melakukan itu, kita sedang melaksanakan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang ketiga, memperlihatkan kasih sayang melalui kehidupan kita setiap hari, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, dan berjemaat. Bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, memberitakan kasih itu kepada siapapun, dan memberikan motivasi kepada siapapun agar tetap hidup di dalam kasih Allah yang kita kenal dengan sebutan kasih agape. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian jawaban yang boleh saya berikan untuk pertanyaan nomor 3. Dengan demikian saya telah menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan ketiga. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita semua memahami kebenaran firman-Nya dengan baik dan benar. Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, memberkati kita semua.